Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang dasar pengaturan desain layout PCB. Maka mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar pengaturan layout PCB dan rules yang harus dipenuhi dalam desain layout PCB. Lalu, apa yang dimaksud dengan PCB? PCB mempunyai kepanjangan yaitu Printed Circuit Board atau PCB yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi papan rangkaian cetak atau papan sirkuit cetak. PCB adalah papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Secara struktur, PCB seperti kue lapis yang terdiri dari beberapa lapisan dan dilaminasi menjadi satu kesatuan yang disebut dengan PCB. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ardra Atalah dari Prodi D3PE NRP 007. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis PCB yang terbagi berdasarkan fleksibilitasnya. Antara lain, di sini kan saya menjelaskan 3 bentuk jenis PCB. Yang pertama ada rigid PCB, yang kedua ada flex PCB, yang ketiga ada rigid flex PCB. Yang pertama kita bahas dari jenis rigid flex PCB. Rigid PCB ini adalah jenis PCB yang bisa dibilang PCB kaku atau tidak bisa dilenturkan atau dilipat. PCB ini sangat berguna untuk bahan substrat yang kaku seperti fiberglass. Yang kedua ada jenis flex PCB. Jenis flex PCB ini adalah PCB yang memiliki sifat fleksibel. Untuk bahan substratnya pun terbuat dari bahan plastik yang cukup mudah dibengkokkan, dilenturkan, dan bisa diatur. Jenis PCB ini mudah dilenturkan tanpa membuatnya rusak. Jadi kalau mau dibentuk atau diatur juga bisa, karena flex PCB ini sangat fleksibel seperti namanya, atau mudah untuk dibentuk. Oke, yang ketiga ada rigid flex PCB. Rigid flex PCB ini adalah gabungan dari rigid PCB, PCB yang kaku, dan flex PCB atau PCB yang fleksibel. Dalam penerapannya, beberapa rigid PCB ini dihubungkan oleh flex PCB atau digabungkan. Maka dari itu namanya adalah rigid flex PCB. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang jenis-jenis PCB. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengapa PCB itu penting. Dalam perancangan PCB menjadi bagian penting dalam proses pembuatan suatu produk elektronika. Karena perancangan PCB merupakan tahap transisi antara tahap desain dan realisasi. Perancangan PCB terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahap pembuatan layout PCB dan tahap percetakan atau pencetakan PCB sendiri. Dalam pembuatan PCB sendiri banyak aturan yang harus diperhatikan dan hal-hal yang penting, karena agar nantinya PCB memiliki kualitas yang awet, tahan lama, dan efisien juga, dan biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal, yang nantinya mungkin jika biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan terlalu mahal akan berakibat juga dalam penjualan yang juga ikut mahal.
Setiap PCB sendiri memiliki fungsi yang berbeda tergantung dari spesifikasi produk yang dibuat, sehingga setiap PCB mempunyai desain yang berbeda-beda pula. Kita bisa mendesain PCB melalui bantuan software, dan dalam proses desain dengan software biasanya diawali dengan cara membuat skematik dari kumpulan-kumpulan komponen lalu menghubungkannya. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Dwi Sirana Putra. Di sini saya akan melanjutkan materi tahapan pembuatan produk elektronika. Yang pertama yaitu ide, lalu blok diagram, skematik, PCB, assembling, uji coba, prototip, dan produk. Lalu perancangan layout PCB dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan software CAD, Computer Aided Design. Beberapa software yang dapat digunakan dalam membuat layout PCB diantaranya adalah Eagle, Protel, Altium, Orchard, KiCad, Cadence, dan Proteus. Terima kasih. Aturan-aturan desain layout PCB. Mendesain rangkaian elektronika pada PCB terdapat aturan yang perlu dipahami. Papan PCB biasanya tersedia dalam bentuk aturan desain layout PCB. Mendesain rangkaian elektronika pada PCB terdapat beberapa aturan yang perlu dipahami, yaitu ukuran papan PCB biasanya tersedia dalam cukup besar dengan ukuran penampang sekitar 100 sampai 150 cm. Yang kedua, lebar jalur. Di samping berikut merupakan contoh lebar jalur. Yang ketiga, atau lengkukan pada jalur PCB. Bisa mungkin hindari sudut 90 derajat dan hindari juga sudut yang membentuk sudut lancip seperti 60 derajat. Berikut contohnya yang ada di samping. Yang keempat, antara dua jalur, kerapian dari jalur layout PCB. Dan yang ketujuh, ukuran mata donut atau pad. Dalam perencanaan PCB, ukuran itu 2-3 kali ukuran mata. Dan yang terakhir, mengetahui fisik dan elektronika.